Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Faris Asyauqi, mahasiswa Sunan Gunung Jati Bandung, akan menjelaskan apa yang telah saya pahami daripada materi tentang jumlah fi'liyah. Insyaallah saya akan menjelaskan dengan ringkas dan padat, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang mendengarkan insyaallah dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai al-jumlatu fi'liyah. Sebelum masuk ke sana, kita harus mengetahui ta'rif, yakni definisinya. Terlebih dahulu, apa sih jumlah fi'liyah itu? Jumlah fi'liyah itu al-mubtada bil fi'l, yang dimulai kalimat atau kumpulan kata, yakni jumlah, yang didahului oleh fi'il, kemudian dia disusul oleh fa'il, atau al-jumlatul lati tatakawwanu, terdiri minal fi'il, daripada fi'il, dan wal fa'il, dan daripada fa'il. Kemudian apa? Ada 3 bentuk jumlah fi'liyah. Yang pertama terdiri atas fi'il dan fa'il. Terus yang kedua terdiri atas fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kemudian yang ketiga terdiri atas fi'il dan naibul fa'il. Sebagai misal ataupun contoh, saya menggunakan kalimat dhahabal muslimuna ilal masjid. Dhahaba di sini kedudukannya sebagai fi'il madi, yang artinya telah pergi. Siapa yang telah pergi? Subjeknya ataupun fa'ilnya saya menggunakan al-muslimuna. Nah, dua kalimat ini sudah bisa disebut sebagai, atau dua kata ini disebut sebagai jumlah fi'liyah, karena tatanan katanya terdiri atas fi'il, kemudian ada fa'il, ada yang mengerjakannya. Siapa yang pergi? Yang pergi itu muslim. Kemudian bentuk yang ketiga ditambah dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Dia sebagai objek. Perginya kemana? Perginya ilal masjid, ke masjid. Ilal masjidi. Jadi dhahabal muslimun ilal masjidi, kemudian itu disebut sebagai tatanan jumlah fi'liyah, karena terdiri atas fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kemudian saya menggunakan contoh yang kedua, yaitu hadzal kitab qara'ahu al-ab. Kitab ini dibaca oleh bapak saya. Dibaca oleh bapak. Nah, ini juga termasuk ke dalam contoh daripada jumlah fi'liyah. Kalau setelah fi'il terlihat fa'il, maka zahir. Tapi kalau fa'il sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, maka jadinya mustatir. Nah, nanti itu akan masuk ke dalam penjelasan aqsamul fa'il. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan aqsamul fa'il. Aqsamul fa'il ini merupakan terbagi menjadi berapa aja sih fa'il ini? Setelah kita tadi tahu penjelasan secara lugasnya tentang apa itu jumlah al-jumlatul fi'liyah, sekarang kita bahas satu-satu dari fa'ilnya terlebih dahulu. Fa'il yakni isim marfu', isim yang marfu' ataupun rafa, yaqa'u ba'da fi'il tam, yang ada setelah fi'il tam. Maksudnya setelah fi'il yang sempurna, mabni lil ma'lum. Ya mabni dan ma'lum, atau aktif, karena kalau misalkan dia pasif berarti dia jadi majhul, jadinya naibul fa'il. Kemudian aqsamuhu, fa'il ini terbagi menjadi 2, yakni ada yang dhamir. Dhamir itu terbagi jadi 2 lagi. Ada yang dhamir muttasil, yang sambung, atau mustatir, yang tersembunyi.
dan ada yang zahir. Jadi fa'il itu ada domir, ada zahir. Nah, domir ini ada yang domir muttasil atau ada yang domir mustatir. Nah, contoh, misal, zahabal waladu ilal maidani. Zahaba di sini sebagai fi'il maklum. Dia kalimatnya aktif. Nah, dia jelas. Kemudian zahaba fi'il ma'lum yang aktif, yang artinya telah pergi siapa? Al-waladu. Nah, al-waladu di sini marfu'un, rafa' wa alamatu raf'ihi bidhammah. Alamat rafa'nya dengan dhammah. Kemana? Ilal maidani. Ila di sini sebagai majrur, makanya ujungnya kasroh. Ini termasuk yang zahir karena di sininya fi'il ma'lum, jelas kalimatnya aktif. Zahir, fa'ilnya terlihat. Siapa yang pergi? Al-walad. Makanya termasuk dalam kalimat yang zahir. Kemudian contoh yang kedua, ada akal turza. Akal di sini ini merupakan fi'il. Fa'ilnya ini tersimpan di tu, yakni menyimpan domir mustatir, domir yang tersembunyi. Artinya di sini pakai domir ana, artinya saya telah makan. Saya telah makan apa? Ruz, nasi. Nah, di sini dia muttasil. Mohon maaf. Dia tersambung. Nah, kemudian mohon maaf. Ini bukan mustatir tapi muttasil. Domirnya bersambung dengan fi'il. Nah, kemudian ada contoh yang ketiga, hadza rajulun jadidun wa huwa jaa min difu. Nah, ini baru yang disebut mustatir. Ini jaa di sini menyimpan fa'il. Fa'ilnya tersembunyi. Siapa yang datang? Rajul. Karena ada sebuah keterangan bahwasannya setelah fi'il haruslah fa'il. Kalau misalkan tersembunyi itu disebutnya mustatir. Nanti ada lagi penjelasannya tentang naibul fa'il. Kemudian kita masuk ke dalam tasrifnya. Yang pertama ada tasrif fi'il madi lugawi, yakni semuanya mutasil kecuali pada kata fa'ala dan fa'alti. Ini domir huwa dan domir hiya. Nah, ini bisa masuk ke zahir atau mustatir. Kemudian di dalam fi'il mudhari ini ada 5. Ada yaf'ulu, ada taf'ulu, ada taf'ulu. Untuk dhamir anta ada af'ulu dan naf'ulu. Ini bisa dilihat di sini, dan yaf'ulu bisa zahir ataupun mustatir. Terus taf'ulu sama, dan taf'ulu untuk dhamir anta dia mustatir, tersembunyi. Kemudian af'ulu dan naf'ulu. Kemudian di sini ada fi'il amr. Ada kalau di fi'il amr yang tidak termasuk muttasil cuman di if'al. Nah, ini mustatir. Kemudian kita lanjut ke dalam alaqatul fi'li wa fa'ilu. Hubungan antara fi'il dan fa'il itu ada terjadi di 3 keadaan. Ketika fa'ilnya mufrad, maka fi'il tetap mufrad. Ketika fa'ilnya musanna atau menunjukkan arti 2, maka fi'ilnya tetap mufrad. Begitupun ketika fa'il itu menunjukkan jamak atau melebihi 2, maka fi'il tetap mufrad. Kemudian ketika fa'il mudzakkar, maka fi'il mengikuti. Nah, ini contoh nih. Kalau misalkan fi'il mufrad, kalau misalkan fa'ilnya mufrad, kayak misalkan dhahabat thalibu atau misalkan
akala rajul, atau misalkan nama al-waladu, telah tertidur seorang anak. Nah, kita misalkan nama al-waladu, kita fa'ilnya tetap mufrad. Al-waladu itu mufrad, menunjukkan satu, seorang anak. Namanya itu menunjukkan mufrad juga. Mohon maaf, fiilnya menunjukkan mufrad juga. Kalau misalkan dia waladani menunjukkan musanna, itu fiil tetap mufrad. Jadi bukan diganti, jadi tetap nama waladani, namal waladani, namul waladani. Kemudian kalau misalkan jamak aulad, tetap fiilnya tetap mufrad. Jadi yang berubah cuman fa'ilnya saja. Kalau misalkan mudzakkar ataupun muannas, itu mengikuti, seperti misalkan contoh zahabat at-talibat. Jadi fiilnya ada tak yang menunjukkan kepada muannas. Gitu. Jadi tetap mengikuti. Kemudian kita masuk, setelah kita tahu apa itu pengertian daripada definisi daripada jumlah fi'liyah, kita juga telah mengetahui apa itu bentuk-bentuknya, kemudian hubungannya, terus apa itu fa'il dan bentuk-bentuknya. Kita masuk ke dalam penjelasan al-maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Yakni isim mansub, isim yang mansub, yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim yang mansub yang masuk atasnya ini ada fi'il fa'il. Jadi setelah fi'il fa'il itu baru bisa ada yang namanya maf'ul bih, objeknya. Kalau misalkan nggak ada fi'il fa'il, nah maf'ul bih tidak ada. Nah, kemudian pembagiannya maf'ul bih ada dua, ada yang zahir dan ada yang muttasil. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata atau salah dalam menjelaskan atau kurang paham. Semoga Allah memberi kita pemahaman. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.